Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran statistik dengan topik uji beda K-sampel parametrik. Bahannya saya ambil dari textbook kita, bukunya Lin, dan sumber lainnya. Ini adalah outline kita hari ini. Yang pertama kita akan membahas apa sih pengertian uji beda K-sampel parametrik, kemudian syaratnya apa saja, kemudian jenis uji beda K-sampel parametrik, kemudian menghitung nilai statistik hitung, lalu interpretasi penarikan kesimpulan berdasarkan nilai statistik hitung. Nah, kalau kita balik lagi ke tabel di awal kuliah ya, ini ada uji hipotesis komparasi. Jadi kan sebelumnya kita udah membahas yang deskriptif, kemudian yang asosiatif. Nah, sekarang kita ke komparatif. Komparatif kita sudah membahas tentang uji beda dua sampel, baik itu yang sampelnya itu dependent maupun yang independent. Kemudian sekarang kita akan membahas yang lebih dari 2 sampel, 3 sampel atau lebih, yaitu kita simbolkan dengan K. Jadi K ini 3 atau lebih untuk yang dependent dan untuk sampel yang independent. Nah, untuk yang parametrik ini berarti kita masuknya ke ini ya, skala variabel interval rasio. Kemudian mau yang uji korelasi, mau yang datanya berkorelasi atau dependent maupun yang independen, dia itu ujinya menggunakan ANOVA. Nah, kemudian nanti kita akan bahas untuk data non parametrik. Yang akan kita bahas hanya satu yaitu Kruskal Wallis. Untuk sekarang kita bahas dulu yang parametrik, yaitu uji ANOVA. Ini pengertiannya, berarti uji beda K-sampel parametrik itu adalah uji statistik parametrik untuk melihat apakah terdapat perbedaan min dari 3 populasi atau lebih yang didekati dengan menguji perbedaan pada sampel yang datanya itu rasio atau interval. Juga dia harus terdistribusi normal. Kemudian uji yang kita gunakan adalah ANOVA. ANOVA ini adalah singkatan dari Analysis of Variance. Syaratnya apa? Berarti pengukuran datanya itu rasio atau interval. Kemudian terdistribusi normal. Kemudian datanya independen, lalu standar deviasi antar populasi itu diasumsikan sama di sini. Nah, kemudian kita masuk ke uji ANOVA itu sendiri. Nah, uji ANOVA itu dia menguji kesama apakah dari 3 atau lebih populasi itu rata-ratanya itu sama dengan 3 asumsi, yaitu populasinya mengikuti distribusi normal, kemudian populasi memiliki standar deviasi yang sama, kemudian populasinya dia independen. Nah, kalau 3 kondisi ini dipenuhi, uji ANOVA ini akan menggunakan distribusi F untuk menguji secara statistik. Nah, lalu teknik ANOVA ini memperbolehkan kita membandingkan rata-rata populasi secara simultan pada significance level tertentu. Jadi misalnya kalau kita punya 3 populasi itu diuji langsung secara serentak, 4 populasi langsung diuji secara serentak. Nah, jadi kalau pengujian secara serentak ini menghindarkan kita dari akumulasi dari penambahan error tipe 1. Error tipe 1 yang disebabkan karena terlalu banyak karena melakukan uji hipotesis yang lebih banyak nih. Misalnya ya, kita mau menguji rata-rata di 3 populasi A, B, C. Nah, sebenarnya kita bisa tuh mengujinya satu persatu. Misalnya A dengan B, lalu A dengan C, kemudian B dengan C. Berarti kita melakukan 3 kali pengujian di sini. Nah, masing-masing uji di sini dia punya error sendiri-sendiri kan, error tipe 1 sendiri-sendiri. Berarti kalau kita melakukan 3 macam uji, kita 3 kali pengujian, kita akan errornya itu nambah terus. Error yang pertama untuk yang uji AB, kemudian error yang kedua untuk uji AC, kemudian error yang ketiga untuk uji BC. Nah, jadi kalau untuk ANOVA langsung tuh diuji A, B, C itu secara simultan bersama-sama langsung, sehingga errornya itu yang disebabkan oleh uji hipotesisnya, uji statistiknya itu hanya ada satu saja. Ini adalah kelebihan ANOVA kalau kita menerapkan ANOVA
untuk menguji beda 3 sampel atau lebih. Jadi nggak perlu satu persatu sepasang-sepasang, tapi kita langsung sekaligus. Nah, ini contohnya ya, Joyce Kuhlman, dia manajer ya di Regional Financial Center. Kemudian dia bermaksud untuk membandingkan produktivitas. Nah, produktivitas ini diukur berdasarkan jumlah customer yang dilayani. Dia menguji itu terhadap 3 karyawannya. Kemudian untuk mendapatkan data berapa banyak customer yang dilayani, dia mengambil 4 hari yang dipilih secara random. Nah, kemudian dia catat tuh berapa banyak customer yang dilayani. Ini adalah hasilnya ya. Ini employer atau karyawan Wolfie, ini si White, ini Korosa. Jadi ada 3 karyawannya. Ini adalah jumlah customer yang dilayani dalam 4 hari yang berbeda. Nah, kemudian kalau ANOVA itu dia akan menguji apakah rata-rata karyawan produktivitas karyawan Korosa, Wolfie dan White ini sama. Nih, kalau sama berarti dia seperti ini ya. Nah, kalau misalnya dia tidak sama, dia akan seperti ini. Ini mu1, mu2, mu2, mu3. Jadi yang mau diuji oleh ANOVA ini yang ini nih. Apakah mu1 sama dengan mu2, apakah sama dengan mu3 di sini. Nah, kemudian untuk melakukan uji ANOVA di sini kita lihat yang pertama kali yang harus kita cari adalah total variation-nya. Untuk total variation di sini, ini adalah jumlah dari difference antara setiap observasi dengan rata-rata mean totalnya. Jadi difference-nya dicari antara setiap observasi dengan rata-rata totalnya. Kemudian sudah dapat bedanya, kemudian dikuadratkan, setelah itu baru dijumlahkan. Untuk soal kita, berarti kita punya 12 observasi, ada 3 karyawan, kemudian ada 4 hari, berarti total observasinya ada 12. Kemudian 12 observasi ini dicari rata-ratanya, rata-ratanya berarti tambahkan tuh semua observasinya semua. Kalau di sini kan yang mau dilihat ada jumlah karyawan yang dilayani, berarti 55 kemudian ditambah 54 ditambah semuanya ini yang di sini ya, 55, 54, 59, 56 ditambahin semuanya sampai 48. Setelah itu dibagi dengan 12. Nah, ini adalah rata-rata totalnya atau overall mean-nya. Kemudian kita cari total variation-nya, berarti yang tadi 55 dikurangi 58, kemudian 54 kurang 58 dan seterusnya. Udah dapat nih 55 kurang 58, 54 kurang 58 dan seterusnya. Udah dapat difference-nya dikuadratin dulu nih. Udah dikuadratin baru ditambahkan. Nah, ini total ini hasilnya adalah 1082. Ini adalah total variation. Nah, total variation ini akan bisa kita breakdown atau kita bagi lagi menjadi 2 variation, yaitu treatment variation dan random variation. Yang pertama itu adalah treatment variation. Nah, treatment variation ini sebenarnya variation antara masing-masing treatment. Nah, kalau di soal kita kan treatmentnya itu adalah si karyawannya, si Wolfie, kemudian White dan si Korosa itu. Jadi dia kalau untuk treatment variation itu kita melihat nih beda ini ya pengertiannya ya, jumlah dari kuadrat beda antara setiap treatment mean, rata-rata treatmentnya dengan overall mean-nya atau grand mean-nya. Nah, grand mean tadi kan kita udah dapat 58 ya. Sekarang kita harus cari dulu si Wolfie ini rata-ratanya berapa. Rata-ratanya ada 56. Dapat dari mana? Dari jumlah karyawan yang dilayani Wolfie, kemudian dibagi 4, karena kan punya 4 observasi. Berarti rata-ratanya 56 di sini. Kemudian untuk si White 70, Korosa 48. Nah, sekarang untuk mencari treatment variation itu kita kalikan nih. Untuk si Wolfie
rata-ratanya 56 ya, 56, kemudian dikurangi dengan overall min-nya 58, lalu dikuadratkan, lalu dikali 4. 4 ini berasal dari mana? Jumlah observasi si Wolfie tadi. Ini si jumlah observasi si White, ini jumlah observasi Korosa. Nah, dapatlah treatment variation-nya adalah 992. Setelah itu, sekarang kita mencari random variation-nya. Nah, random variation ini adalah jumlah dari kuadrat perbedaan antara setiap observasi dengan treatment min-nya. Jadi masing-masing treatment min itu observasinya kita cari bedanya. Lalu kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan. Nah, berarti di sini untuk si Wolfie, berarti observasi Wolfie yang pertama dikurangi rata-rata treatmentnya si Wolfie itu. Kemudian ini juga masih Wolfie, yang terakhir ini adalah si Korosa. Observasinya Korosa dikurangi rata-rata Korosa. Nah, lalu dikuadratkan, dijumlahin semuanya, dapatlah random variation-nya adalah 90 di sini. Nah, setelah mencari total variation, kemudian treatment variation, random variation, sekarang kita bisa mencari nilai F-nya. Nilai F di sini, F hitungnya itu adalah estimasi population variance populasi berdasarkan perbedaan dari treatment means-nya, kemudian dibagi dengan estimasi dari population variance berdasarkan variation dalam treatment tersebut. Jadi kalau di sini ngelihat si treatment min-nya, kalau di sini kalau di sini melihat treatment variation-nya, kalau di sini melihat random variation-nya. Nah, kita lihat di sini ya. Yang pertama itu our first estimation ini population variance-nya itu berdasarkan treatment-nya, berarti difference between means-nya ya, yaitu 992 bagi 2. Nah, 992 kan dari sini tadi ya treatment variation-nya. Kemudian kenapa dibagi, ini kan baru total variation dari treatment variation. Nah, sekarang kita bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena kita lihat nih, treatment kita kan ada 3 tadi. Si Wolfie, White, Korosa, ada 3 karyawan. Nah, untuk mengestimasi variasi populasinya, berarti kita kurangi dengan 1. Jadi, N dikurangi 1 di sini. Nah, kemudian untuk yang di bawahnya penyebutnya itu, nah berarti kan dia mengestimasi population variation berdasarkan variasi within treatmentnya itu. Jadi ngelihat random variationnya. Nah kemudian di sini kita lihat ya, random variationnya tadi kan totalnya adalah 90 total random variation-nya dibagi dengan 12 kurang 3. Nah, dari mana dapat 12 kurang 3 ini? 12 ini adalah jumlah observasinya dikurangi 3. 3 ini adalah jumlah treatmentnya. Jadi N dikurangi K. Nah, dapatlah nanti nilai F-nya adalah 49,6. Nah, jadi kalau misalnya min-nya itu rata-rata populasi itu sama, nah seharusnya nilai F-nya ini itu sama dengan 1. Jadi sama dengan 1 atau mendekati 1 lah. Jadi kan dianggap berarti variation di treatmentnya itu harus sama dengan variation di within treatmentnya itu harus sama dengan variation di dalam treatmentnya. Nah di sini ya. Nah ini between treatment itu harus sama dengan within treatmentnya. Nah jadi kalau misalnya dia mendekati 1, kita anggap berarti rata-rata populasinya itu kemungkinan besar itu sama di sini. Nah, karena di sini kita lihat dia jauh dari 1, berbeda dari 1, kita bisa menyimpulkan bahwa treatment means-nya itu tidak sama. Jadi ada perbedaan rata-rata jumlah customer yang dilayani antara ketiga karyawan tersebut. Nah, kalau di sini kan kalau
seberapa jauh sih sebenarnya beda dari satu itu. Nah, kita perlu satu nilai critical value. Nah, nanti setelah ini nilai critical value-nya itu kita bisa dapatkan dari distribusi F. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal lainnya yang sudah menggunakan nilai critical value tertentu. Nah, di sini si Blanner ini secara random memilih dan mensurvey passenger dari 4 airlines. Nah, ini ada Airlines Northern, kemudian WTA, WTA, kemudian Pochono, kemudian ada Branson. Nah, apakah ada perbedaan satisfaction level antara 4 airlines ini? Gunakan significance levelnya itu 1%. Nah, jadi kita cek ya di sini apakah Northern berbeda dari WTA, apakah Northern itu rata-rata sama dengan WTA, sama dengan Pochono, sama dengan Branson. Itu untuk yang H0-nya. Kemudian H alternatifnya berarti untuk uji ANOVA ini, apakah ada salah satu dari Northern, WTA, Pochono, atau Branson ini, apakah ada perbedaan di salah satunya saja, itu sudah bisa menolak H0-nya. Nah, di sini ya. Langkah 1 nyatakan H0 dan H1-nya. H0-nya adalah mu-nya itu sama semuanya. Nah, H alternatifnya mean score-nya itu tidak semuanya sama. Jadi, mungkin yang beda cuma ini dan ini. Atau ini dan ini. Atau ini dan ini. Salah satunya saja berbeda, itu sudah bisa menolak H0-nya. Kemudian langkah kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Alfa sama dengan 1%. Kemudian, langkah ketiga, pilih uji statistik yang sesuai. Kita lihat di sini datanya ada independen, jumlah kelompok sampel itu lebih dari 2, ada si Northern, WTA, Pochono, dan Branson, ada 4 ya berarti ya. Uji yang digunakan adalah ANOVA. Langkah 4, formulasikan decision rules. Nah, kita lihat ya, distribusi F ini untuk mendapatkan critical value-nya ada di tabel di buku Lin itu ya. Untuk distribusi F ini kita harus mengetahui degree of freedom dari numeratornya, kemudian degree of freedom dari denominatornya. Kalau dari numerator itu K minus 1. K ini adalah jumlah treatmentnya, yaitu 4 kurangin 1, 3. Kemudian denominator itu adalah N dikurangi K. Nah, ini adalah jumlah observasinya ada 22, dikurangi 4 treatmentnya, sama dengan 18. Nah, ini kan numerator dan denominator ini sebenarnya berasal dari formula untuk mencari F hitungnya. Yang pertama ini adalah between treatment, ini within treatmentnya. Variation within treatment, variation between treatment. Nah, sudah dilihat di tabel, ternyata critical value-nya adalah 5,09. Nah, ini adalah gambar dari distribusi F-nya. Ini distribusi F, ternyata nilai critical value-nya adalah 5,09. Ini daerah yang dihasilnya adalah penolakan. Nah, ini maaf ya, harusnya ini adalah 0,01 di sini. Nah, nanti saya akan ubah. Kemudian jadi decision rules-nya apa? Tolak H0 jika F hitungnya itu melebihi F critical value-nya atau lebih dari 5,09. Sekarang kita akan mencari statistik hitungnya dan pengambilan keputusannya. Nah, untuk tabel ANOVA itu sudah umum menuliskannya seperti ini ya. ANOVA tabelnya itu mau di SPSS ataupun di Excel nanti keluarnya biasanya seperti ini tampilannya. Ini source of variation. Jadi variation ini bersumber dari apa? Ini treatment berarti between, ini error berarti ini yang within. Nah, ini sum square-nya, sum square treatment, sum square error, ini sum square total. Degree of freedom-nya ini adalah numerator, ini denominator. Nah, ini kalau dijumlahkan dia N minus 1. Kemudian mean square-nya itu adalah sum square-nya dibagi degree of freedom. Dapatlah nanti nilai F-nya, mean square-nya, mean square treatment dibagi dengan mean square error.
Nah, kemudian untuk mencari tabel ini, biasanya yang kita cari pertama kali itu adalah sum square totalnya terlebih dahulu. Untuk sum square total ini adalah observasinya dikurangi rata-rata overallnya, dikuadratin baru dijumlahkan. Nah, ini contohnya ya, Norton, WTA, Pocono, Branson. Kita cari dulu grand totalnya. Nah, ini grand totalnya ya, 1664. Ini ditambahkan, tambahkan, kemudian ini semua ditambahkan, 1664. Ini total observasinya ditambahkan, nah berarti grand mean-nya atau overall mean-nya adalah 1664 dibagi 22, yaitu 75,64. Nah, sekarang kita cari nih, berapa sum square, berapa ininya ya, total variationnya. Nah, atau sum square totalnya di sini ya, boleh sum square total atau total variationnya. Nah, ini kita lihat ya, untuk Norton berarti 18,36 ini dapat dari mana? 94 dikurangi 75,64. Kemudian yang di sini 14,36, 90 dikurangi 75,64 ada di sini, dan seterusnya. WTA juga seperti itu, 75 kurang 75,64 nih. Kemudian Branson berarti 68 kurang 75,64 minus 7,64. Nah, hasil di sini itu dikuadratin terlebih dahulu. Nah, ini 337,09 berarti 18,36 dikuadratin. Sudah dikuadratin semua, ditambahkan semua. Nah, ini adalah sum square totalnya 1485,1. Setelah mencari sum square total, sekarang kita akan mencari sum square errornya. Sum square error itu berarti kita lihat nih, observasinya dikurangi rata-rata treatmentnya. Nah, kita lihat di sini. Berarti kalau untuk si Norton, berarti nilai semua observasi, nilai setiap observasi Norton dikurangi rata-rata Nortonnya, kuadratin. Kemudian setiap observasinya ditotalin semuanya. Ini yang WTA, ini yang Pocono, ini yang Branson. Nah, udah gitu dapatlah sum square errornya di sini. Nah, ini salah satu contohnya saja ya. Ini adalah untuk WTA, berarti observasi si WTA dikurangi rata-rata dari WTA itu sama dengan contohnya 75 kurang 78,2, itu minus 3,2. Nah, ini adalah hasil masing-masing observasi baik Norton, WTA, Pocono maupun Branson. Kalau Norton berarti observasi Norton dikurangi rata-rata Norton. Ini observasi WTA dikurangi rata-rata WTA, ini salah satu contohnya ya yang dituliskan di sini minus 3,2. Pocono juga seperti itu, Branson juga seperti itu. Nah, kemudian nilai ini semuanya kita kuadratin, dapatlah di sini ya nilai kuadratnya ya. Kemudian ditambahin semuanya, dapatlah sum square errornya adalah 594,41. Setelah dapat sum square total, dapat sum square error, nah berarti kita bisa tahu nih sum square treatmentnya. Sum square treatment itu sama dengan sum square total dikurangi sum square errornya. Nah, ini ya sum square treatment itu nilainya adalah 890,69. Dapat dari sum square totalnya tadi yang udah kita cari 1485 dikurangi 594,41 sama dengan 890,69. Kemudian sekarang kita cari nilai F hitungnya. Nah, nilai F hitungnya kita lihat di sini ya. Ini sum square-nya udah kita cari tadi. Ini degree of freedom-nya ini K minus 1, ini N minus K. 4 kurangi 1, 3. K-nya adalah 22 kurang 4, itu adalah 18. Nah, totalnya ada 21. Mean square berarti sum square dibagi degree of freedom. Ini dibagi ini. Dapat ini. Nilai F-nya adalah sum square treatment, mean square treatment dibagi dengan mean square errornya. Dapat 8,99. Nah, karena 8,99 ini lebih besar dari critical value-nya, berarti keputusan kita adalah tolak H0. Berarti apa interpretasinya? Kita dapat simpulkan bahwa rata-rata populasi itu tidak semuanya sama. Nah, jadi ada minimal salah satu yang berbeda. Nah, jadi kita untuk ANOVA itu baru sampai di situ aja tuh kesimpulannya. Jadi kita sampai di titik ini, ANOVA itu hanya memberitahu kepada kita bahwa paling tidak ada satu pasang
yang skornya itu tidak sama di antara 4 airlines tersebut. Nah, dan kita tidak bisa secara statistik menunjukkan mana airlines yang berbeda dan mana airlines yang nilainya tertinggi maupun mana airlines yang nilainya itu paling rendah. Nah, jadi ANOVA cuma bilang ada yang berbeda, tapi yang mana yang lebih tinggi, mana yang berbeda, mana yang lebih rendah itu nggak bisa diketahui dari ANOVA. Nah, caranya seperti apa untuk mengetahui mana yang berbeda? Kita lanjutkan dengan ini, mencari confidence interval for difference in treatment means-nya. Jadi kita menginferensi nih per pasang. Jadi nggak bisa kita langsung menginferensi sekaligus, kita harus sepasang-sepasang yang kita cek bedanya, yang kita cari intervalnya, confidence intervalnya. Ini rumusnya apa? Ini rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 plus minus T. T ini adalah nilai distribusi T-nya. Nah, dengan degree of freedom-nya itu N minus K. Jadi degree of freedom N minus K, dan kita ambil yang total di sini ya. Kemudian dikali dengan akar mean square error dikali 1 dibagi N1 tambah 1 dibagi N2. Kan kita punya 4 airlines tadi ya. Jadi 4 airlines-nya itu harus kita cari pasangannya ya. Harus kita hitung atau kita inference-kan confidence intervalnya itu per pasang. Nah, salah satu contohnya di sini adalah kita lihat penghitungan untuk Norton dan Branson di sini. Nah, di sini kita lihat berarti ini adalah rata-rata Norton, ini dikurangi dari rata-rata Branson plus minus T. Nah, T-nya ini dapat dari tabel T ya. Nilainya adalah 2,101 dengan alfa 1%, kemudian degree of freedom N minus K yaitu 18. Kemudian dikali mean square error-nya yaitu 33,023. Kita udah cari sebelumnya yang di sini ya. Nah, ini dia mean square error-nya. Nah, dikali 1 dibagi jumlah observasi Norton. Norton itu 4, kalau Branson itu jumlah observasinya 6. Nah, berarti masukin ke sini, sekarang kita dapat berarti confidence intervalnya 18,25 plus minus 7,793. Nah, titik pertama berarti 18,25 dikurangi 7,793. Dapatlah 10,457. Kemudian titik kedua itu adalah 18,25 plus 7,793. Dapatlah 26,043. Nah, kalau kita lihat dari nilai confidence intervalnya, endpoint pertama 10,457, endpoint kedua 26,043. Berarti ini nilainya akan selalu positif. Berarti rata-rata Norton dikurangi rata-rata Branson itu nilainya akan selalu positif nih. Nah, berarti si Norton itu rata-ratanya akan selalu lebih tinggi dibandingkan si Branson. Berarti di sini mereka berbeda secara signifikan, dengan Norton selalu lebih besar dibandingkan Branson karena confidence intervalnya itu selalu positif. Nah, kemudian kita cari tuh masing-masing pasangan yang lainnya. Nah, kan kita punya tadi Norton, WTA, Pocono, Branson. Yang pertama kita cari Pocono, Branson, kemudian WTA Branson, lalu Norton Branson, kemudian WTA Pocono, Norton Pocono, Norton WTA. Jadi semua opsi pasangan tersebut harus kita cari satu persatu confidence intervalnya. Jadi kalau ada 4 ternyata itu akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan menghasilkan 6 pasang yang harus kita cari. Nah, ini dapatnya dari mana? 6 itu berarti 4C2. Nilainya sama dengan 6 ya. Nah, lalu di sini kita lihat Pocono Branson itu
confidence intervalnya itu ada satu yang di endpointnya itu negatif, ada satu yang positif. Kemudian WTA Branson semuanya positif, Norton Branson semuanya positif, Norton Pocono semuanya positif, Norton WTA semuanya positif. Kemudian ada satu lagi yang satu negatif, satu positif, itu adalah WTA Pocono. Artinya apa? Artinya untuk Pocono dan Branson ini, dia itu berarti ini 95% confidence interval. Jadi kita yakin 95% itu dia mungkin berada di range ini. Nah, berarti ada saat dimana Pocono dikurangi Branson itu nilainya 0. Ini kan titik 0 ya, yang garis putus-putus ini. Nah, berarti kalau dia ada saat dimana perbedaannya 0, berarti tidak ada beda antara Pocono sama Branson di sini. Begitu juga dengan WTA dan Pocono di sini. Ada saat dimana beda antara rata-rata antara WTA dikurangi Pocono itu nilainya 0. Berarti tidak ada beda antara WTA dan Pocono. Berarti secara statistik kita menganggap Pocono Branson itu tidak berbeda. WTA Pocono itu tidak berbeda. Yang berbeda itu adalah WTA dengan Branson, Norton Branson, Norton Pocono, dan Norton WTA. Kalau di sini WTA akan selalu lebih tinggi, Norton akan selalu lebih tinggi dari Branson, Norton akan selalu lebih tinggi dari Pocono, Norton akan selalu lebih tinggi dari WTA. Nah, ini kalau misalnya mau pakai di aplikasi software, di sini software statistik. Nah, ini ada software dari Minitab ya. Ini sebenarnya sama aja ya, mau melihat ini atau ini hasilnya sama aja. Cuman ini aja mirroring aja. Kalau di sini kan dia WTA dikurangi Norton di sini. Nah, ini WTA kurang Norton, berarti kalau di sini Norton dikurangi WTA. Nilainya akan selalu positif, berarti kalau di sini nilainya akan selalu negatif. WTA akan selalu lebih rendah dibandingkan Norton. Kan di sini negatif ya. Kalau di sini Norton lebih tinggi dari WTA, sama aja kan WTA. WTA selalu lebih rendah dari Norton atau Norton selalu lebih tinggi dari WTA. Jadi mirroring aja ini dan ini. Mau lihat ini atau ini sama aja. Yang di sini yang tidak berbeda adalah Pocono WTA. Ini ya, WTA Pocono, kemudian Branson Pocono, di sini Pocono Branson. Nah, jadi kalau misalnya udah cek di ANOVA, oh ternyata dia ada salah satu yang berbeda, baru bisa kita lanjutkan dengan kita menginferensi mana yang berbeda, pasangan mana yang berbeda. Tapi kalau misalnya di ANOVA-nya itu hasilnya itu adalah tidak ada perbedaan, nah kita nggak perlu melanjutkan dengan mencari confidence intervalnya. Nah, karena tidak ada beda, ngapain kita mencari bedanya per pasang lagi? Tidak perlu dilakukan untuk inferensi untuk mencari confidence interval antara pasangan-pasangan di sampel tersebut. Nah, ya ini penjelasan yang tadi. Nah, yang kita pelajari tadi itu baru one way ANOVA. Nah, sekarang kita akan pelajari two way ANOVA. Apa sih maksudnya two way ANOVA di sini? Nah, kita lihat ya, di contoh sebelumnya kita membagi total variation itu, yaitu total variation dalam passenger rating di 4 airlines menjadi 2 kategori, yaitu variation between treatment dan variation within treatment. Nah, ini adalah variation between treatment yang sum square treatmentnya. Kemudian kalau yang di sini variation within the treatment itu ada sum square errornya. Nah, kemudian yang within itu kan disebut dengan error ya, atau random variation di sini. Nah, di airline passenger sendiri sebenarnya ada banyak hal yang menyebabkan variationnya. Nah, dalam satu airline yang sama itu kemungkinan ada hal yang menyebabkan variasi dalam passenger rating. Nah, kan pertama tuh kita mau melihat nih beda rating antar 4 airlines.
Oke, kita melihat antar 4 airlines itu berarti ada variasi antar airlines tersebut. Kemudian satu lagi itu variasi within airline, langsung kita anggap semuanya itu adalah random variation. Langsung kita treatment error gitu ya. Nah, sekarang kita mau berusaha memperkecil si random treatment tadi, si error tersebut kita mau memperkecil errornya. Jadi kita mau lebih banyak menjelaskan error itu sebenarnya disebabkan oleh apa aja. Nah, berarti dalam per tiap airlines itu kita mau melihat apa sih yang bisa menyebabkan variationnya. Variation dalam si passengers itu ngasih ratingnya. Nah, berarti apa aja faktor lainnya, kita belum tuh mencari faktor-faktor apa saja yang membuat si passengers itu memberikan rating yang berbeda dalam satu airlines ya. Nah, kita lihat faktornya itu mungkin ada season of the year-nya. Kalau misalnya yang lagi musim liburan gitu kan. Nah, dengan musim tidak libur, musim yang tidak liburan gitu ya, yang bukan musim holiday gitu kan, itu pasti ada perbedaan rating. Kalau misalnya musim holiday gitu kan banyak passengersnya, mungkin karena terlalu banyak passenger, kemudian jumlah pramugari atau pramugaranya juga tetap. Nah, berarti waktu pelayanan untuk masing-masing setiap passenger itu akan berbeda ketika lagi low season di situ. Lebih banyak waktu pelayanan ketika low season karena kan jumlah passengernya lebih sedikit. Nah, kalau lagi high season ya lebih ini, berarti si passenger itu mendapatkan pelayanan yang lebih singkat dibandingkan yang low season. Kemudian apalagi yang bisa membedakan, ada airportnya. Misalnya kalau kita lagi nunggu di airport di Cengkareng sama nunggu di airport Changi, nah itu pasti beda deh suasana hati kita. Pasti kita lebih senang menunggu di airport di Changi. Nah, kemudian mungkin itu akan berefek kepada penilaian rating kita untuk airlines tersebut. Nah, kemudian number of passenger dalam flight tersebut. Nah, ini mirip kalau misalnya lebih banyak passengers berarti lebih sedikit waktu pelayanan untuk setiap passenger tersebut. Nah, jadi kalau kita bisa mencari tahu salah satu faktor lainnya yang bisa mengurangi error variation itu, berarti kita berharap itu akan mengurangi error variance-nya. Jadi, dengan kata lain, kalau kita bisa menjelaskan lebih banyak variationnya, kita bisa memperkecil errornya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini contohnya untuk two-way ANOVA di sini. Yang pertama itu adalah WARTA, Warren Area Regional Transit Authority. Itu sedang melakukan bus service-nya itu, pengen mengekspan bus service-nya itu dari Starbridge ke Central Business District Warren. Nah, jadi dia mau ada rute baru dari Starbridge ke Warren ini. Kemudian untuk dari Starbridge ke Warren itu ada 4 rute yang dipertimbangkan. Yang pertama itu melewati US 6, kemudian melewati West End, kemudian Hickory Street, dan RTE 59 di sini ya. Nah, pasti si Warta ini pengennya memilih rute dengan waktu tempuh terpendek. Ini kan travel time ya, waktu tempuh terpendek. Jadi dia mau ngetes tuh, ada nggak sih perbedaan waktu travel time-nya antara 4 rute ini. Nah, lalu karena di sini ada beberapa driver, kemudian si Warta ini nanti juga mau lihat nih, apakah si driver ini itu juga berpengaruh terhadap travel time tersebut. Jadi sebenarnya selain dari rute di sini, dia kan mau milih antara rute ini nih.
Nah, rute ini sebenarnya waktu tempuhnya itu sebenarnya apakah juga dipengaruhi oleh siapa driver yang mengemudikan bus tersebut. Nah, ini adalah data yang didapatkan oleh Warta 4 rute dengan 5 orang driver. Pada tingkat signifikansi 5%, apakah ada beda antara rata-rata waktu tempuh dari 4 rute tersebut? Nah, kemudian jika kita menghilangkan efek dari driversnya, apakah ada perbedaan rata-rata waktu tempuh? Nah, itu ya pertanyaannya ya. Jadi kalau tadi kan kita itu hanya melihat rata-rata rating passenger dari 4 airlines, tapi kita nggak melihat adanya faktor lain yang mempengaruhi passenger itu ngasih rating. Nggak ada kita tambahin kayak yang tadi seasonnya, kemudian nggak kita tambahin airportnya atau lain sebagainya. Nah, kalau di sini mulai ditambahin nih, jangan-jangan si 4 rute ini sebenarnya itu variation dari waktu tempuhnya itu juga dipengaruhi oleh si drivernya. Jadi kita menambahkan si drivernya ini dengan harapan kita bisa memperkecil error within treatment ini ya, error di antara masing-masing rute ini, supaya pemilihan rute kita itu tidak salah, tidak bias karena disebabkan oleh si drivernya. Nah, sekarang kita masuk ke mencari ANOVA biasa terlebih dahulu ya, nanti baru kita masuk ke two-way ANOVA-nya. Untuk one way ANOVA yang biasa, berarti H0-nya itu adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Rata-rata rute 1 sama dengan rata-rata rute 2 sama dengan rata-rata rute 3 sama dengan rata-rata rute 4. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah tidak semua rata-rata treatment itu, rata-rata treatment berarti rata-rata rute itu ya, rata-rata waktu tempuh rute itu adalah sama. Jadi paling tidak ada satu yang berbeda. Nah, kemudian di sini ada 4 rute, numeratornya berarti K-1 berarti 3. Kemudian ada 20 observasi, jadi degree of freedom dari denominatornya itu adalah 20 kurang 4 sama dengan 16. Nah, dari appendix B6 ini untuk mencari critical value dari distribusi F dengan 5% significant level, critical value-nya adalah 3,24. Decision rules-nya adalah tolak H0 jika F hitung kita lebih besar dari 3,24. Kemudian di sini untuk mempercepat, karena kan kita nggak fokus lagi ke one way ANOVA, jadi di sini menggunakan Excel saja untuk mencari nilai F-nya. Dapatlah nilai F-nya 2,483. Nah, karena 2,483 itu kurang dari 3,24, berarti kita gagal menolak H0. Berarti apa? Nah, rata-rata tempuh masing-masing rute itu adalah sama. Jadi, nggak ada rute yang lebih cepat dibandingkan rute lainnya. Nah, ini adalah keputusan kalau kita menggunakan one way ANOVA. Apakah keputusannya bias? Nah, nanti kita cek di two-way ANOVA. Tapi sebelum masuk ke two-way ANOVA, sekarang saya akan perlihatkan terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan Excel untuk one way ANOVA. Nah, yang di sini ya. Nah, ini adalah ada 4 rutenya. Ini ada 5 drivernya. Yang pertama, kita nggak anggap nih ada drivernya ini, nggak kita perhatikan terlebih dahulu. Kita hanya lihat perbedaan 4 rute ini. Nah, pertama kita pakailah ANOVA yang single factor atau one way ANOVA. Caranya seperti apa? Ini saya hapus dulu ya. Oke, kita masuk ke data, lalu data analisis. Kemudian di sini ANOVA single factor. Oh ya, seperti biasa kalau misalnya kalian belum punya data analisis, kalian harus install add-ins-nya terlebih dahulu. Jadi saya asumsikan kalian udah install add-ins-nya karena di pertemuan sebelumnya saya udah ajarin gimana cara install add-ins-nya ya. Kemudian ini klik OK. Nah, setelah itu kita sorot ininya, datanya.
Lalu kita group by apa? Nah, karena kita treatmentnya adalah rute ini, berarti kita klik kolom di sini. Kemudian saya klik label inverse row karena saya sorot juga judul labelnya ini. Kemudian alfanya defaultnya adalah 5%, berarti saya nggak ubah. Kemudian output range-nya misalnya saya mau kita taruhnya di sini atau di sini atau di sini, terserah aja. Saya taruh di sini, kemudian oke. Nah, langsung muncul ANOVA-nya. Jadi nggak perlu kita cari satu-satu, langsung muncul nilai F-nya. Nah, F hitungnya adalah 2,48. Critical value-nya adalah 3,238. Nah, karena ini kurang dari ini, berarti kita gagal menolak H0 atau melihat p-value-nya. Karena p-value lebih besar dari alpha, berarti kita gagal menolak H0. Nah, ini untuk mencari ANOVA biasa, one way ANOVA atau ANOVA single factor. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita memperhatikan si drivernya, jangan-jangan ada nih pengaruh driver dalam variasi rute tersebut. Nah, ini penjelasan dari ini ya, tadi Excel-nya. Untuk yang between groups ini sama dengan si treatment namanya. Kalau untuk within group itu adalah si errornya. Nah, sekarang kita masuk ke two-way ANOVA-nya nih. Nah, tadi kan ada penambahan faktor lain nih yang mungkin menyebabkan variasinya. Nah, variasi penambahan faktor tersebut kita sebut dengan blocking variable di sini. Yang menjadi blocking variable di contoh soal kita itu adalah si drivernya. Jadi kalau kita menambahkan blocking variable ini, kita harapkan itu akan memperkecil error variation-nya atau random variation-nya di sini. Nah, apa itu blocking variable? Blocking variable itu ada treatment kedua. Nah, ini yang kita masukkan dalam analisis ANOVA yang mempunyai efek untuk mengurangi sum square error termnya. Nah, sum square blocking ini sama dengan K. K itu adalah number treatmentnya dikali dengan jumlah dari rata-rata blockingnya dikurangi rata-rata grand min-nya atau overall min-nya. Kemudian ini dikuadratin. Caranya berarti kalau di sini kita lihat nih, berarti ini kan blocking variabelnya si drivernya, dari driver Deans, Neverly, Ormson, Zolako sama Fieldback di sini. Nah, Deans kita cari rata-ratanya 19,5, Neverly 21 dan seterusnya, Fieldback ini 26,25. Nah, sekarang kita cari nih sum square blockingnya. Ini sama dengan K, berarti ada berapa treatment? 1, 2, 3, 4. Nah ya, 4 dikali, ini yang driver pertama 19,5 dikurangi 22,8, grand min-nya 22,8. Kemudian ditambah 4 dikali, ini rata-rata yang ini 21 dikurangi 22,8 dikuadratin. Dan seterusnya, nanti dapatlah nilai seluruh ini, nilainya adalah 119,7. Nah, di sini kita masukkan sekarang tabel ANOVA-nya untuk two-way ANOVA seperti ini. Nah, tadi treatment variation, kemudian untuk yang one way kan udah treatment variation, langsung error variation. Nah, sekarang treatment variation, blocks variation, lalu ada error variation di sini. Ini sum square errornya itu adalah sum square total dikurangi sum square treatment dikurangi sum square blocking di sini ya. Nah, tadi udah dapat nih sum square totalnya udah ada, lalu sum square treatmentnya sudah ada, lalu dikurangi lagi sum square blockingnya. Nah, ini yang sum square sum square treatmentnya 72,8 ya. Yang di sini nih sudah dapat ya 72,8. Kita pengen ngecilin yang ini 156,4. Oke, dapat sum square errornya 36,7. Lebih kecil ya errornya sekarang. Jadi ternyata variation yang tadi banyak banget. Totalnya tadi ada berapa ya? Nih, ada 156,4. Ternyata 119,7 variation itu disebabkan oleh si drivernya ini. Nah, sekarang kita mau menghilangkan efek dari drivernya ini.
Berarti ini udah ada sum square-nya, degree of freedom-nya. Nah, ini adalah degree of freedom-nya K-1 yang di sini ya. Ini B-1, B-nya itu ada jumlah drivernya, ada 5 kurang 1 berarti 4. Sekarang degree of freedom error-nya adalah K-1 dikali B-1, berarti 3 kali 4, 12. Nah, totalnya tetap sama nih. N-1, 20 kurang 1, 19. Tetap sama dengan one way ANOVA. Mean square-nya berarti sum square dibagi dengan degree of freedom. Nah, sekarang kita lihat uji statistiknya. Langkah pertama, nah karena two-way ANOVA ini dia sepasang langsung, nah berarti hipotesisnya langsung kita bikin dua juga nih. Yang pertama untuk treatmentnya, berarti H0-nya adalah rata-rata treatmentnya itu sama. Nah, treatmentnya apa tadi? Yang rute ya, rute melewati US6, kemudian apa tadi ya, West End dan seterusnya. Kemudian yang H alternatifnya berarti paling tidak ada satu treatment mean itu yang berbeda. Kemudian yang kedua, pasangan yang keduanya itu adalah rata-rata bloknya itu adalah sama. Nah, ini adalah si drivernya nih, rata-rata si drivernya, si yang D itu Denver ya kalau nggak salah ya. Deans sama dengan Snevely, sama dengan Omson, dan sama dengan Philbeck di sini, sama ya. Nah, kemudian hal alternatifnya adalah paling tidak ada satu block means yang berbeda. Kemudian langkah kedua, tentukan taraf signifikansi alfa 5%. Kemudian langkah ketiga, pilih uji statistik yang sesuai. Nah, jenis datanya rasio, distribusinya normal, lebih dari 2 kelompok sampel. Sekarang kita punya satu treatment dan satu blok, berarti uji yang kita gunakan adalah two-way ANOVA, bukan lagi one-way ANOVA. Nah, sekarang decision rules-nya. Semuanya berarti karena kita punya dua hipotesis, untuk decision rules-nya juga ada dua. Untuk yang treatment, yang rute, ini kita lihat ya. Numeratornya itu adalah K-1, denominatornya itu adalah B dikurangin 1 dikali K-1. Nih, ya, cari di tabel F. Dapatlah critical value-nya adalah 3,49. Nah, ini dia. Berarti tolak H0 ketika F hitungnya lebih besar dari 3,49. Untuk blok, untuk si drivernya, numeratornya adalah B dikurangi 1, yaitu 5 kurang 1 sama dengan 4. Kemudian untuk denominatornya sama ya, B kurang 1 dikali K-1, 12. Cari di tabel F, dapatlah critical value-nya adalah 3,26. Berarti decision rules-nya apa? Tolak H0 jika F hitungnya lebih besar dari 3,26. Nah, sekarang kita cari nilai F hitung masing-masing untuk treatment dan untuk blok di sini. Karena kan kita punya dua hipotesis ya. Yang untuk treatment, F sama dengan mean square treatment dibagi mean square error. Hasilnya 7,93. Untuk yang blok, berarti mean square blok dibagi mean square error. Hasilnya 9,78. Dua-duanya ini lebih besar dibandingkan critical value. Berarti keputusannya sama, tolak H0. Berarti untuk treatment, kita simpulkan paling tidak ada satu rute yang travel time-nya berbeda dibandingkan rute yang lainnya. Jadi, kita akan cek di sini rute mana yang berbeda di sini. Jadi, lanjutkan tes lainnya. Kita hitung confidence intervalnya untuk mengetahui rute mana yang berbeda, kemudian cari yang rute yang yang waktu tempuhnya itu paling cepat. Nah, kalau untuk blok si driver itu kita simpulkan bahwa paling tidak ada satu driver yang rata-rata waktu tempuhnya itu berbeda dibandingkan drivers yang lainnya. Nah, karena si Warta ini hanya sekarang ini kan concernnya adalah memilih rute ya di sini. Nah, berarti lebih concern ke treatment ini. Jadi rute mana nih yang lebih pendek? Bukan rute mana lebih pendek, rute mana yang waktu tempuhnya itu lebih cepat. Kalau untuk blok kan driver ya, kan nggak mungkin dia hanya mengassign satu driver atau mengassign driver yang dirasa itu yang paling cepat waktu tempuhnya, karena kan semua pekerja itu punya beban kerja masing-masing, punya maksimum dia mengemudi itu berapa jam. Jadi lebih concern ke pemilihan rutenya di sini.
Nah, sekarang gimana mengerjakan two-way ANOVA menggunakan Excel di sini. Nah, kita cek ya. Sekarang udah yang single factor. Kita masuk ke data, lalu data analysis. Nah, di sini ada ANOVA, single factor udah. Sekarang two factor with replication atau two factor without replication. Kita pilih yang two factor without replication. Kenapa without replication? Karena untuk si driver DINS kita kan cuma punya satu ya datanya ya. Snively juga punya satu. Kita tidak melakukan replikasi untuk si DINS ini. Dia punya berapa hari yang kita ambil datanya. Kemudian Snively berapa hari yang kita ambil datanya. Jadi kita pilih yang without replication. Oke, kemudian di sini kita sorot seperti ini. Nah, kemudian label saya klik alpanya 5%, output range-nya misalnya saya pengen di bawah sini boleh. Kemudian oke. Nah, dapatlah two-way ANOVA-nya. Nah, ini ada tulisannya rows, kemudian columns, di sini ada error. Kita lihat rows ini. Nih, rows ini maksudnya yang ini ya. Nah, ini adalah si blocking variabelnya. Nah, kemudian ini columns ini adalah si rute. Berarti ini adalah yang treatment variation-nya. Nah, di sini berarti F hitung untuk treatment, ini adalah F hitung untuk blocking variabel. Sama aja ya. Hasilnya adalah menolak H0. Oke, itu saja untuk bahan uji beda K-sampel untuk data uji beda K-sampel parametrik untuk data yang rasio dan interval di sini ya. Kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, silakan boleh hubungin saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.